Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 1-6. Nah, judul perikop itu adalah kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, maka aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah layak mendapat hukuman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita bacakan ini, Roma 3 ayat 1-8 ini, dijelaskan di sana bahwa Rasul Paulus mengajarkan bagian ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya, di mana Rasul Paulus mengajarkan tentang keselamatan di dalam Kristus. Dijelaskan di sana bahwa hukum Taurat itu baik, tapi hukum Taurat itu tidak menyelamatkan manusia. Manusia hanya diselamatkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka kemudian orang mulai bertanya, lalu apa gunanya hukum Taurat? Apa gunanya atau apa keistimewaan dari bangsa Yahudi yang melakukan hukum Taurat? Nah, perikop yang baru saja kita baca merupakan jawaban Rasul Paulus tentang pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan ini dijawab pertama-tama, dia ingin mengatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa keistimewaan bangsa Yahudi adalah mereka berdasarkan kasih karunia Allah, dipilih Allah untuk menjadi bangsa yang pertama menerima firman Allah. Namun meskipun mereka adalah bangsa yang pertama menerima firman Allah, dikatakan di situ bahwa mereka tidak setia. Tapi ketidaksetiaan mereka tidak pernah membatalkan kesetiaan Allah. Allah tetap setia. Bahkan dia memberikan kasih karunia-Nya melalui bangsa ini kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita pun mungkin mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang Yahudi. Sebagai orang Kristen, mungkin kita adalah orang yang dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Dan sebagai orang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen, kita mungkin mendapatkan berbagai keistimewaan sebagai seorang Kristen. Misalnya, kita memiliki orang tua yang seiman dengan kita, yang mendukung pertumbuhan iman kita, dan membimbing kita untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Mereka memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan firman Allah, dan kita hidup dalam atmosfer keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara, itu merupakan fasilitas-fasilitas yang baik untuk mendukung pertumbuhan rohani kita. Namun, kita harus ingat bahwa pertumbuhan rohani, kehidupan Kristen, itu tidak dilahirkan dari sesuatu yang terjadi karena kita adalah anak daripada seorang Kristen. Kehidupan Kristen tidak otomatis dimiliki oleh kita ketika kita lahir dalam keluarga Kristen. Sama halnya dengan orang Yahudi. Meskipun mereka lahir dalam keluarga Yahudi, mereka tetap harus memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah mereka mau hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita memiliki, sebagai orang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen, kita mungkin memiliki fasilitas-fasilitas seperti itu. Tapi ingat bahwa hal itu tidak menyelamatkan kita. Keselamatan kita adalah keputusan pribadi untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, meskipun kita lahir dalam keluarga-keluarga komunitas-komunitas Kristen, atau kita rajin bergereja, atau kita rajin beribadah, itu hal yang baik,
Tapi sekali lagi, menjadi Kristen adalah keputusan pribadi, di mana kita menyadari dosa-dosa kita menyesali dosa-dosa kita menerima pengampunan daripada Allah kepada dosa-dosa kita, dan kita mau komitmen untuk hidup meninggalkan seluruh dosa-dosa kita dan hidup taat kepada Allah, mengasihi Allah dengan segala hal tantangan yang kita akan hadapi, kita tetap akan mengasihi Allah. Itulah tanda bahwa kita betul-betul menjadi seorang Kristen. Jadi tanda bahwa seorang itu menjadi Kristen bukan dia lahir dalam keluarga Kristen, tapi dia komitmen untuk menyesali dosa-dosanya, meninggalkan dosa-dosanya, dan hidup bersama dengan Allah, dengan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah kehidupan saudara sudah menerima sebagai seorang Kristen? Apakah saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Allah di dalam Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan agar saudara dapat semakin hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kesalehan kepada Allah dan kepada sesama. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami boleh pagi ini boleh bangun, boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh memahami apa yang Kau kehendaki bagi kehidupan kami. Yaitu meskipun kami lahir, kami hidup dalam lingkungan Kristen, kami tahu bahwa kami harus mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Dan karena itu Tuhan, izinkanlah kami untuk terus mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan untuk bisa memahami Engkau, mengenali Engkau, khususnya melalui perjalanan-perjalanan kehidupan kami, yang membuat kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua kegiatan hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.